Nah, turun toh 67 derajat Celcius, 44 derajat Celcius. Langsung turun ya, berarti kan efektif. Oke teman-teman, melanjutkan video saya sebelumnya yang ini ya. Sekarang saya tunjukkan topologi OpenWRT pada STB ZTE B860H. Jadi seperti yang saya sampaikan di video pertama, kalau untuk versi 1 itu sebenarnya sudah bisa keluar akses point ya. Jadi bisa diakses lewat HP Android atau gadget lainnya seperti laptop. Nah, tapi kelemahannya itu dia cepat panas teman-teman kalau pakai mode akses point, sehingga saya baca-baca memang perlu dimodifikasi, ditambahkan kipas seperti itu ya. Nah, ini saya pasang menggunakan power 5 volt DC dari router. Ini router fiber optik ya sebenarnya. Dulu saya beli satu paket router STB kabelan satu sama ini ya, percabangan untuk adaptor DC 12 volt. Itu saya beli 270 ribuan ya teman-teman. Tapi ya, alhamdulillah ini speednya meskipun nggak bisa dipasang OpenWRT, padahal RAM-nya besar ini sebenarnya 128 MB internal RAM-nya, tapi ya karena belum banyak pengembang yang tertarik untuk mengembangkan firmware OpenWRT untuk ini GW 240 iGate buatan Vietnam ya. Jadi dia nggak bisa, belum untuk sementara ini di Juli 2024 belum bisa dipasang OpenWRT, tapi tetap bisa nyebarkan hasil internet tunneling dari STB-nya. Jadi topologinya gini, STB masuk port LAN ini, masuk ke port LAN 1. Ini ada, sebentar tak cari. Paling ujung itu 1, 2, 3, 4 enggak, belum saya pakai. STB nyambung ke LAN 1. Ini saya sambungkan ke laptop, terus ini masih kosong ya, sisa. Belum saya sambungkan lagi ke perangkat lain. Gitu intinya. Oke sekalian, ini ya, ingat sebenarnya selain pakai HP Android untuk sebagai sumber internet router OpenWRT, kita juga bisa pakai MIFI ya. Ini ZTE sama MF90. Saya beli memang kondisi seperti ini, polosan, tapi dia fiturnya bisa lock band 3 1800 ya. Jadi saya khususkan untuk kartu si biru. Nah, ini sebenarnya modem saya yang pertama dulu waktu zaman kuliah. Saya ini ya ambil dari laci, ternyata masih bisa dipakai. Syaratnya itu harus di-upgrade ke firmware healing dan open lock band ya, atau unlock jaringan juga. Nah, ini bisa dipakai, saya khususkan untuk kartu Telkomsel. Ini saya khususkan untuk sumber internet reguler. Nah, biasanya saya pakai kartu Indosat ya teman-teman. Oke, modem warisan operator Bolt lah ya, kita bilang gitu. Ini sudah saya belikan antena juga untuk memperkuat sinyal. Nah, paling untuk ide modifikasi lagi si STB ini, STB ZTE Bravo 680 ya. Ini paling nanti akan saya tambahkan saklar switch on off untuk kipas, sama antenanya saya coba pasang model seperti ini ya. Kemarin kebetulan sudah beli untuk ini ya, pigtailnya kemarin udah beli dari Bogor. Sayang agak keliru yang dikirim. Jadi yang dikirim itu dia yang male ya. Jadi yang ada ekornya
tapi ya nggak apa-apa, tetap bisa pakai antena bawaannya ini USB WiFi dari TP-Link. Ini sudah saya coba, cocok, tapi saya sebenarnya beli juga yang seperti ini ya, sayangnya nggak cocok, nggak bisa dipakai kalau mil ketemu mil. Ini kabelnya nanti saya modif juga, saya coba solder langsung ya teman-teman. Ngaruh nggak bang? Ngaruh nggak pemasangan kipas ini sama stabilitas atau suhunya CSTB? Nah kita lihat ya, ini temperaturnya itu 37, atau di kisaran 37-38 derajat Celcius. Nanti mau saya pakai, sekalian saya kasih lihat untuk pengaturan firmware di ALK. Saya pakai ALK bebas ya teman-teman, mau pakai firmware apa yang penting bisa digunakan secara lancar ya. Nanti kita pindah ke apa namanya, tampilan laptop atau tampilan PC. Sebelumnya saya coba cabut ya. Ini kita ngetes ini kondisi sesudah dan ketika kita tidak pakai kipas. Nanti kita lihat suhu maksimal di sini seberapa. Kayak gitu ya, kita lepas dulu untuk kipasnya. Ini sengaja saya ambilkan power volt DC dari port router yang tidak kepake. Kita lepas. Udah mati ya. Oke, kita pindah ke tampilan laptop. Kembali ke layar laptop ya teman-teman. Ini jam 7:31 malam ya. Tadi kan suhunya 38. Setelah saya lepas sumber arus DC untuk kipas eksternalnya itu langsung naik sekian ya. Nanti kita coba biarin pakai beberapa waktu sampai berapa mentoknya itu. Ini terlihat STB-nya udah 1 hari 14 jam nyala teman-teman. Nanti kita tunggu sekitar 5 menit turun ke berapa. Nah kalau dari pengalaman itu dia bisa turun ke stabil di 35-38 derajat Celcius. Masuk ke putih. Oke, ya sama ya suhunya. Dari yang tampilan Lucy atau web ini 68 derajat Celcius. Kita lihat uptime-nya sama ya, 1 hari 14 jam. Nah, saya senangnya STB ini ya, Bravo 680 ya kalau nggak salah. Nanti kita cek. Itu pemakaian RAM-nya sangat kecil. Padahal ini udah nyala, dipakai buat tunneling juga ya teman-teman. Ini running. Kita lihat. Sebenarnya RAM 1 GB itu masih sisa banyak ya kalau cuma kita running satu tools ini OpenClass ya, apa namanya, nggak terlalu nyedot banyak RAM si sistem operasi OpenWRT sama tools OpenClass-nya ini. Oke gitu ya, sama ya. Jadi usahakan, sedikit tips, kalau memang punya beberapa STB misalnya kita pakai akun tunneling, itu usahakan gantian ya. Misal mau pindah STB ya dimatikan dulu, disable OpenClass-nya, dimatikan unitnya, baru dinyalakan di STB yang mau kita pakai yang baru gitu teman-teman. Ini saya beli sepaket sama router Vietnam PT Teknologi ya. Kebetulan memang sudah 1 gigabit dan dapat harganya itu di kisaran 270 sama STB-nya. Udah lengkap, udah tinggal pakai pokoknya. Tapi dulu saya belum paham ya cara makainya gimana, waktu ya semingguan yang lalu lah, cuma tak pakai buat jaringan atau pakai data reguler aja ya,
kebetulan udah beli juga waktu itu yang Indosat 200.000 buat sebulan. Nah itu saya habiskan dulu. Nah kalau yang versi 1 itu dia ada akses point, jadi dia muncul akses point. Nah ini misalnya saya hidupkan di laptop, wifi nya saya nyalakan. Nah ini akses point dari si STB nya. Nah yang bawah ini akses point dari router yang saya pakai ya teman-teman. Ini router, dia bisa, jadi OpenWRT itu dia bisa nularkan ya, meskipun router yang kita sambungkan ke port 1 LAN-nya itu belum bisa diinstal OpenWRT, tapi dia bisa ditularkan fungsi OpenWRT-nya jika kita colokkan pakai STB OpenWRT seperti itu. Jadi ini router yang direkomendasikan komunitas, karena saya juga pemula ya teman-teman, newbie di OpenWRT ini. Kemarin coba-coba cari di marketplace, ketemunya dapat 270.000 itu dapat modem router ini iGate GW240 dari VNPT Teknologi. Ini punya 4 port LAN, sudah 1 Gbps ya, ada LAN-nya juga. Nah LAN-nya ini tadi dia bisa nyebarkan WiFi yang sudah diproses tunneling si ini STB-nya, dia disebarkan untuk bisa diakses ke perangkat atau gawe gadget yang lain ya teman-teman, gitu. Nah ini port anunya ndak tak pakai, VoIP-nya ndak tak pakai. Terus ini dia punya satu jalur untuk ini WAN atau fiber optiknya jelas ndak tak pakai ya, dia masuk ke sini gitu ya. Sama ya, ini difungsikan sebagai penyebar jaringan internet yang sudah diproses oleh OpenWRT gitu teman-teman. Sayang ini sebenarnya dia RAM-nya itu besar ya, 128 MB kalau nggak salah, si router ini. Nah tapi ya benefitnya karena dia itu pakai adaptor 12 volt 1,5 ampere. Nah dia bisa dicabang, disalurkan juga di ke STB OpenWRT. Jadi saya cukup nyolok satu adaptor, bisa dipakai buat rame-rame ya, router bisa, dan ini STB OpenWRT nya gitu teman-teman. Di sini belum terstate, tapi kalau kita lihat di landing page routernya itu dia RAM-nya itu 128 GB ya teman-teman, cukup lumayan sebenarnya ini. Oke, kita balik lagi. Efektif nggak sih pakai kipas atau pasang kipas di STB OpenWRT? Kita cek lagi ya teman-teman. Nah 70. Oke, saya itu pernah tak panjer atau tak nyalakan full D 24 jam nonstop sampai 3 hari ya. Kipasnya saya sambungkan lagi teman-teman, kita konekkan lagi, nanti kita lihat di monitor itunya aja, dia akan turun teman-teman. 745. Nah turun toh, 67 derajat celcius. Saya coba sandingkan sama ininya ya, 68. Kalau ini nggak real time ya kayaknya yang di terminal itu. Nah dia ada 56, 54, 52, langsung turun ya teman-teman. Padahal cuma pakai kipas 5 volt DC. Kita exit aja ini, kita pindah, kita buka lagi. Satu 192, 168, 11 defaultnya ya teman-teman.
masuk sebagai root. Masukkan password. Nah, tuh 44 derajat Celcius. Langsung turun ya. Berarti kan efektif. Apalagi kalau router OpenWRT ini yang versi ini ya, ZTE Bravo 860H, itu dia kan ada access point-nya. Kalau dia nyala, kita fungsikan sebagai access point, yang saya baca itu memang mengeluarkan atau generate panas yang nambah panas lah intinya. Jadi kenapa kita pasang kipas itu juga bagian dari ya upaya usaha kita supaya perangkatnya awet ya teman-teman. Apalagi kan kalau router itu kan dipakai 24 jam full nonstop ya teman-teman. Ini ya, semakin turun dia biasanya kalau posisi nyala kayak gini, di pasang kipasnya itu paling bisa ke 38 maksimal turunnya itu, gitu teman-teman. Nantilah ya, belum ketemu ini saya pakai open class berapa, tapi yang jelas bisa ya dipakai untuk di ini. Sekarang tanggal 23 Juli 2024, STB-nya pakai ALK WRT, ini basisnya Pulpstone, tak raba-raba tuh turun segini ya, Pulpstone. Kemudian dia pakai kernel ini OpenWRT versi 23.05.2 ya. Mungkin itu dulu teman-teman, video follow up dari yang video sebelumnya tentang OpenWRT. Ini dia benefitnya itu lebih irit daya ya teman-teman daripada pakai ini. Perbandingannya kalau pakai komputer dia tentu lebih irit daya. Dia kalau yang ZTE ini dia butuh 12 volt 1 ampere murni. Kalau yang mini PC atau notebook itu kan minimal, kalau saya baca itu kan 19 watt ya kalau nggak salah ya. Maaf untuk adaptornya, nanti saya cek. Saya juga sebenarnya ada alat untuk uji coba berapa sih habisnya listrik untuk itu. Nanti mungkin di video-video selanjutnya saya coba bandingkan ya. Itu dulu video kedua dari channel saya tentang belajar jaringan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.